Gimana cara biar nggak kepo dengan handphone suami tapi hati ingin kepo dengan HP suami? Menurutku gunanya apa? Hidup bareng semuanya harus ditutup-tutupi. Oke, ini komentar dari salah satu konten Mimi tentang act of self love ya, yaitu memutuskan untuk nggak ngeliat-liat handphone suami lagi kalau emang tujuannya pingin hidup tenang dan bahagia ya. Ada juga nih yang masih merasa bahwa menurutku apa gunanya hidup bareng, keinginannya untuk tetap kepo sama suami, bahkan mungkin sama itu perempuan gitu ya, kita cari-cari tahu terus, ini masih tinggi banget. Sehingga yang terjadi apa? Semakin kita berusaha kepo, semakin kita cari tahu, kita semakin tenggelam dalam rasa sakit hati, semakin tenggelam dalam kesedihan. Deh jujur sama Mimi ya, teman-teman yang sampai detik ini masih terus-terusan kepo sama handphone suami, masih terus-terusan kepo sama itu perempuan dan jalan hidupnya, masih terus-terusan stalking, cari tahu dari A sampai Z tentang suami dan perselingkuhannya. Apa yang terjadi? Apakah tindakan ini, sikap ini membuat suami berubah? Apakah tindakan ini membuat rumah tangga jadi makin adem ayem, jadi penuh dengan ketenangan, jadi penuh dengan kedamaian? Apakah sikap ini bikin kita sama suami jadi makin berkualitas, makin dekat? Apakah sikap ini menjadi solusi untuk ujian perselingkuhan suami dalam rumah tangga kita? Setahu Mimi ya, keputusan untuk terus-terusan kepo sama isi handphone suami, stalking terus kehidupan itu falak tuh pelakor-pelakor ya. Setahu Mimi, semakin kita melakukan ini, semakin kita tenggelam dalam rasa sakit yang lebih dalam lagi, sehingga menyebabkan hubungan kita sama suami jadi semakin tidak berkualitas. Karena biasanya setelah ngepoin itu falak, setelah ngepoin isi handphone suami, kita kan akan punya kecurigaan baru. Kita kan akan punya pemikiran-pemikiran dan analisa-analisa baru nih tentang apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat gitu. Mau itu benar, mau itu salah, intinya itu akan menimbulkan rasa insecure, rasa nggak nyaman, beribu pertanyaan yang pingin kita dedes ke suami kita, sehingga menyebabkan kita jadi ribut terus sama suami gitu. Udah mah kita nggak dapet jawabannya ya, udah mah kita tetap curiga, mah tetap aja curiga terus. Udah mah suami juga nggak berubah menjadi lebih baik, malah yang ada kita semakin lebih sering ribut sama suami. Intinya semuanya jadi lebih kacau balau. Jadi keinginan kita untuk bisa memperbaiki rumah tangga ini, biar kita sama suami bisa kembali berkualitas hubungannya, biar rumah tangga ini tuh penuh dengan ketenangan dan kedamaian, itu nggak tercapai. Karena kitanya ya masih gini, kepo sama isi handphone suami, masih stalking tuh falak dan tuh pelakor. Udah berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun melakukan ini, ternyata nggak ada manfaatnya. Manfaatnya malah membuat kita semakin sakit hati, menderita. Kalau kitanya semakin sakit hati dan semakin menderita, udah pasti kita semakin sering ribut sama suami. Karena kan kita nyalah-nyalahinnya dia. Nah, tapi Mimi paham. Ya, Mimi ngerti banget kenapa kita semua bisa ada di fase ini. Fase dimana setelah perselingkuhan suami itu kita pasti bawaannya pengen kepo sama isi handphone suami. Kita pengen stalking itu perempuan terus. Ini fase yang normal banget. Kalau para istri tidak melakukan ini setelah tahu suaminya selingkuh tuh mungkin ini malah kaget ya, mungkin ini malah heran. Jadi ini tuh sebenarnya reaksi yang normal, respon yang normal sih di awal untuk para istri yang baru aja mengetahui kalau suaminya berselingkuh. Nah, cuman gak ada yang ngasih tahu kita nih selama ini bahwa ternyata kebiasaan terus-menerus melakukan ini, yang kita anggap ini adalah kita lagi ngumpulin informasi, mencari data gitu ya, buat siap-siap nih gue ngumpulin informasi biar gue tahu nih dia pada ngapain, mereka bikin apa, biar gue bisa A, biar gue bisa B. Kan maksudnya kan itu, mau mengumpulkan data. Artinya kita berpikir ini kan sebuah sikap yang akan solutif buat kita. Yang terjadi apa? Enggak. Yang terjadi ini enggak menjadi solusi buat permasalahan rumah tangga kita. Yang ada malah semakin menjerumuskan rumah tangga kita di malapetaka dan neraka yang lebih panas lagi. Jadi harus ada ya yang ngasih tahu teman-teman bahwa mulai sekarang boleh di stop ngepoin handphone suami dan stalkingin itu falak dan pelakor. Karena coba jujur sama diri sendiri, apakah selama ini sikap ini memberikan manfaat buat teman-teman? Apakah selama ini sikap tersebut ini memang membuat perasaan teman-teman jadi lebih tenang, jadi lebih damai? Apakah sikap ini membuat hubungan kita sama suami jadi lebih baik? Apakah sikap ini berhasil membuat kita menjatuhkan perempuan itu, si pelakor itu? Iya atau enggak? Jawabannya pasti enggak. Kalau kita udah tahu jawabannya ini enggak memberikan manfaat, kenapa masih kita terus lakukan?
Melakukan sesuatu secara terus-menerus yang tidak ada manfaatnya selain kehancuran adalah perbuatan yang sia-sia. Kenapa kita masih harus terus melakukan perbuatan yang sia-sia? Apa Mi? Kita tuh masih sering melakukan perbuatan yang sia-sia karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Karena nggak ada self-love-nya. Kita nggak mencintai jiwa kita nggak mencintai diri kita. Ciri-ciri orang yang tidak mencintai dan menyayangi dirinya adalah dia yang sering kali menyakiti dirinya sendiri. Kepo sama handphone suami, kepo atau stalkingin falak, itu sebuah kegiatan yang kita tahu hanya akan menyakiti diri kita. Karena kita nggak self-love, kita nggak sayang sama diri kita, ya. Kita lakukan adalah ya ini, melakukan perbuatan yang terus-menerus menyakiti diri kita. Coba deh, kita kalau sayang sama orang kan, kita kalau sayang nih sama orang, kita bawaannya itu pasti ingin melayani dia, ingin membuat dia bahagia, ingin menyamankan dia, ingin merawat dia, ingin memperlakukan dia dengan baik, ya. Itu kita kalau sayang sama orang tuh begitu. Nah, kurang lebih sebenarnya rasa sayang sama diri sendiri tuh kayak begitu juga. Kalau rasa sayang sama diri sendirinya ini ada, kalau kesadaran bahwa kita tuh ternyata perlu menyayangi diri kita sendiri dulu, tuh ternyata perlu mencintai dan menghargai diri kita sendiri dulu. Kalau seandainya rasa itu ada, kesadaran itu ada, akan lebih mudah untuk menghindari sikap-sikap kayak gini. Dan berbagai macam sikap-sikap menghancurkan lain yang membuat mentalitas kita semakin hancur saat lagi diuji sama perselingkuhan suami. Hanya jawabannya gimana Mi? Gimana caranya biar gak kepo dengan handphone suami? Caranya satu, self-love-nya harus aktif. Kesadaran untuk menyayangi dirinya, mencintai dirinya, kesadaran untuk menyayangi dirinya, mencintai dirinya, menghargai dirinya sendiri ini harus aktif. Dan ini ada banget caranya, sangat ada banget caranya. Cara inilah yang dibahas di sesi one-on-one sama Mimi, ya. Jadi teman-teman yang udah pada sesi one-on-one sama Mimi tuh biasanya akan dapat detail gimana sih caranya memulihkan jiwa yang terluka, caranya kembali bahagia setelah badai ujian yang berat, dan bagaimana caranya mengaktifkan self-love supaya kita bisa menghindari diri kita dari hal-hal yang tidak membahagiakan, menghindari diri kita dari keputusan-keputusan yang hanya menghancurkan mentalitas kita, hanya menghancurkan kedamaian kita. Di sesi one-on-one biasanya 3 hal ini ya yang kita bahas: pulih, bahagia, dan self-love. Alhamdulillah udah banyak banget teman-teman para istri ya yang berhasil aktifin yang 3 ini, memulihkan jiwa, membahagiakan jiwa, dan self-love. Udah banyak banget teman-teman yang akhirnya berhasil mempraktekkan pulih, bahagia, dan self-love ini, sehingga kehidupan rumah tangganya mau suaminya jungkir balik sekalipun, yang dirasakan sama para istri dan teman-teman kita nih setiap hari cuman kebahagiaan, senyum aja, senyum. Ini ada banget, syukur, hatinya damai, sejahtera karena tiap hari kerjanya senyum-senyum aja gitu ya. Suaminya malah ikutan kepo, malah penasaran, loh bini gue kenapa nih, yang biasanya ngeraung-raung lu udah kayak macan, ini kok hari-hari dia happy terus. Akhirnya suami yang bawaannya curiga sama kita, jangan-jangan kita punya pacar. Ujung-ujungnya jadi dia yang posesif, ujung-ujungnya dia yang insecure, padahal yang awalnya menyebabkan semua luka ini kan dia. Jiwa-jiwa yang udah tenang, udah damai, udah self love, udah fokus menikmati kehidupan sendiri yang kayak begini nih, karakter yang kayak gini, sikap yang kayak gini, yang justru tanpa kita minta, tanpa kita ceramahin, tanpa kita nasehatin, ini bisa secara otomatis narik suami. Karena mentalitas kita yang baru ini bikin suami kepo, bahkan menyamankan suami, sehingga mungkin proses rujuk di dalam rumah tangga teman-teman pasca ujian suami selingkuhnya bisa jadi jauh lebih menyenangkan dan menenangkan untuk dijalanin ya. Makanya penting banget untuk memulihkan jiwa, membahagiakan jiwa, dan mengaktifkan self love setelah rumah tangga itu diuji badai perselingkuhan suami. Nah, buat teman-teman yang mau sesi langsung sama Mimi untuk bisa kita bahas secara lebih detail tentang pulih bahagia dan self love ini, langsung klik link di bio ya. Kita sama-sama self growth ya, mengembangkan jiwa kita biar kita lebih mudah untuk bahagia dan pulih dari luka-luka ujian kehidupan rumah tangga. Semangat ya teman-teman, I love you.